Sobat Inspirasi, kami dari Ruang Cerita. Saya Nur Fajria Isnaini. Dan saya Anggi Agustina. Kami akan membahas tentang kehidupan anak rantau. Halo Sobat Inspirasi, selamat sore. Kembali lagi bersama kami, saya Nur Fajria Isnaini. Dan saya Anggi Agustina yang siap menemani kamu dengan cerita dan edukasi yang menarik. Di program Ruang Cerita hari ini, kita akan membahas tentang kehidupan anak rantau loh. Aku teringat nih satu lagu nih. Alaba tahun rantau menjadi labuhan hidup. Alaba tahun rantau menjadi labuhan hidup. Terbayang kampung sampai bermain masa dulunya. Minggu mana menyusuri siang jam malam semakin larut. Mandaya badan pulang ke kampung dengan cinta. Mandaya badan pulang ke kampung dengan cinta. Oh, lagu ini kan lagu Minang. Aku sering kok dengarnya di Instagram ataupun TikTok. Nah, topik yang dekat banget ya yang akan kita bahas. Apalagi buat kamu yang jauh dari rumah demi kuliah atau kerja. Nah, menjadi anak rantau itu nggak mudah ya. Kita harus mandiri untuk belajar sesuatu hal yang baru. Apalagi jauh dari keluarga. Dan menghadapi lingkungan baru yang kita sama sekali belum tahu. Dan kita memulainya baru aja gitu. Iya, betul-betul sekali tuh. Ini nih ya juga mulai dari urusan makan, keuangan, sampai mengatur waktu kita sendiri supaya kita tuh bisa hidup yang namanya di perantauan, ya kan teman-teman? Iya. Iya, apalagi kan di perantauan kita baru aja ke sana tuh. Belum ada keluarga sama sekali dan teman dekat kan. Nah, belum lagi kalau kita ada rasa rindu rumah yang kadang-kadang datang secara tiba-tiba tuh. Tapi sih di balik itu semua kan ada banyak kali loh pelajaran hidup yang bisa kita ambil, ya kan? Itu pasti kok. Sobat Inspirasi, menurut saya nih ya, hal yang pertama yang penting bagi anak rantau itu adalah kemampuan beradaptasi. Kalau tidak punya kemampuan ini, aduh kacau sekali sih. Iya, benar sekali. Kalau untuk beradaptasi itu kita harus pandai-pandai ya. Apalagi kan di rantauan atau di kota kan banyak hal-hal yang takut kita tuh tersesat arahnya kan. Betul. Nah, kita bisa mulai tuh dari kita lihat budaya mereka, bahasa mereka, sampai kebiasaan sehari-hari di tempat baru agar kita bisa beradaptasi dengan lingkungan itu. Biar nyaman juga ya kan? Iya, pasti. Nah, saya punya nih tipsnya supaya bisa mudah dalam beradaptasi. Tipsnya itu jangan ragu untuk berkenalan dan membuka diri dengan lingkungan sekitar. Itu sangat penting. Iya, bagus tuh sih. Terus ada lagi nih tips yang lainnya. Penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Karena itu kita mulai dari diri kita sendiri untuk kita bisa memulai hal yang baru. Oh gitu. Apalagi nih ya, kalau lagi merasa kesepian, coba deh tetap terhubung dengan keluarga. Kan sekarang udah canggih, bisa lihat telepon, video call gitu kan. Masa iya menghubungi pacar bisa, ada kuotanya, menghubungi keluarga nggak bisa, kan lucu. Ya, benar sekali tuh. Nah, kita harus pandai menyempatkan waktu untuk kita bisa mengisi waktu itu dengan terhubung dengan keluarga. Nah, ada juga tips lainnya. Jangan lupa juga kita cari aktivitas positif. Seperti kita bisa ikut komunitas, organisasi, atau hobi baru yang membangkitkan semangat kita. Benar sekali sih itu, Nge. Kita harus pandai-pandai mengisi waktu luang kita dengan hal yang bermanfaat dan mengesankan. Iya, nah ini aku mau nanya nih Nur. Mau punya nggak sih pengalaman yang mengesankan untuk anak rantau, terkhususnya kita sebagai mahasiswa untuk mengisi waktu luangnya nih? Ada dong. Boleh nih cerita nih. Boleh. Nur nih ya, kalau lagi waktu kosong Nur kepikiran buat ini ikut organisasi. Nanti organisasinya itu nggak satu, ada yang di kampus, ada yang luar kampus. Nah, luar kampus tuh Nur lebih ke ini sih, aktif sama silat, organisasi silat gitu. Kalau di kampusnya ya itu nanti entah magang sama hima atau nanti jadi anggota divisinya gitu. Tuh keseruan lainnya mengisi waktu luang. Ya Nur suka sih pelihara hewan-hewan mungil kecil-kecil gitu kayak hamster
ayam kecil tuh, ayam lala ya namanya. Iya, Sama mungkin. ini ikan Hias koi gitu ya. gitu ya, ikan hias gitu. Jadi nanti pas untuk bisalah kasih makan, kan lumayan enak ngelihatnya juga ya kan. Nah kalau enggak ya buat tugas, enggak main sama kawan-kawan, sambil cerita kan, dengerin curhatan dia kayak mana, kan sesama anak perantauan ya kan, saling ngobrol gitu. Itu aja sih rasanya. Oke, thank you pengalamannya Nur. Pindah berkala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Nah nih, kita sebagai anak rantau nih pasti punya tantangan lainnya nih, apalagi hal-hal yang bersifatnya sehari-hari, seperti mengatur keuangan. Betul banget. Itu kita harus pinter banget mengelola keuangan. Supaya apa? Ya supaya uang kita yang kita pegang sekarang itu cukup sampai akhir bulan nanti. Jangan sampai di akhir bulan malah tanggal tua. Nah ini ada lagi nih tips lainnya nih, kita bisa buat catatan pengeluaran dan bedakan antara kebutuhan dan keinginan kita. Ini satu nih penting sih, Nggi. Mau tahu apa? Ya apa tuh? Hindari boros, apalagi untuk hal yang gak terlalu penting. Sudah tuh cekot-cekotnya, hemat sih kata saya ya kan. Harus hemat, oke? Ya, oke. Nah, dan kalau bisa nih, kita harus mulai belajar menabung, walaupun sedikit demi sedikit. Waduh, itu penting banget untuk melatih kemandirian finansial kita. Setiap orang pasti ya kan punya target. Nah, supaya target itu tercapai, ya kita bisa nabung. Hasil tabungannya nanti bisa kita beli dengan uang kita sendiri tanpa nyusahin orang tua, sobat semuanya. Kita punya nih pesan dari pendengar nih. Coba baca. Oh iya nih, pesannya nih dari Sari yang kata dia, aku sering merasa homesick. Apa yang harus aku lakukan ya? Waduh, wajar banget ya merasa homesick, rindu rumah gitu. Karena jarak loh yang memisahkan kita dengan orang tua. Tapi cukup lah ya jarak kita saja yang tak bisa dijangkau. Cie. Ya, kan bisa kita video call, telepon ya kalau jarak itu walaupun jauh. Nah, kita bisa coba alihkan nih dengan aktivitas positif dan tetap jaga komunikasi dengan keluarga. Betul. Nah, ingat, kamu tidak sendiri. Banyak lagi anak rantau lain yang juga merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan saat ini. Nah, jadi sobat inspirasi, menjadi anak rantau memang penuh tantangan dan jauh dari ekspektasi kita. Tapi juga penuh pelajaran tentang kemandirian, tanggung jawab, dan kedewasaan. Ingat, ada orang tua yang menunggu kesuksesan kamu di rumah. Iya, buat kita semua jangan takut dan sedih. Nikmati semua prosesnya, karena semua ini akan membentuk masa depan kita. Terima kasih sudah menemani kami hari ini. Saya Anggia Agustina, Dan saya Nur Fajria Isnaini. pamit undur diri. Tetap semangat untuk para pejuang rantau. Kita kasih gak sih satu lagu buat Boleh, pejuang boleh. rantau sih? Silakan didengarkan. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah. Kau aku
ku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan